Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur sehat RSUD Haji Provinsi Jawa Timur. Saya Dr. Sasongko, spesialis anak. Bapak Ibu sekalian, para sedulur, hari ini tanggal 15 Februari kita memperingati Hari Kanker Anak Sedunia. Kita ketahui kanker bisa terjadi pada segala usia, dan kanker anak adalah kanker yang timbul pada anak-anak di bawah usia 18 tahun. Mari kita kenali beberapa gejala atau tanda-tanda kanker pada anak. Beberapa kanker diantaranya ini juga ditemukan pada dewasa, atau apa yang ditemukan dewasa juga ditemukan pada anak-anak. Yang paling sering kita temukan adalah leukemi dengan beberapa jenisnya. Ada yang kita sebut sebagai akut limfoblastik leukemi, ada sebagai dengan akut myeloblastik leukemi. Saya kira tidak akan saya jelaskan secara rinci, tapi kira-kira itulah jenis leukemi yang sering kita jumpai pada anak-anak. Kemudian yang kedua adalah retinoblastom, yaitu keganasan pada bola mata. Ini sangat spesifik pada anak, munculnya tumor atau benjolan pada bola mata yang awalnya memang tidak diperhatikan, tetapi setelah menjadi besar kemudian matanya mengalami kelainan, baru orang tua akan datang ke dokter. Kemudian osteosarkom, ini adalah kanker atau keganasan pada tulang, terutama pada tulang-tulang panjang. Kemudian limfoma maligna atau yang kita kenal sebagai keganasan pada kelenjar getah bening. Kemudian ada lagi yaitu keganasan pada saluran nafas atau pada pangkal hidung yang kita sebut sebagai karsinoma nasofaring. Ini juga kita temukan beberapa kasus pada anak-anak walaupun memang jarang. Kemudian neuroblastom, ini juga cukup banyak kita jumpai pada anak-anak dengan berbagai macam kondisinya. Sebetulnya keganasan ini dapat diobati kalau bisa kita ketahui lebih awal atau dini. Makin dini kita tegakkan diagnosa, makin mudah kita mengobati. Walaupun tidak mudah lah mengobatinya, tetapi prognosis atau ramalan untuk kesembuhan akan lebih besar. Ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita, bahwa tidak semua benjolan itu kanker gitu ya. Karena memang kalau secara bahasa medis, semua benjolan kita katakan tumor. Nah, tumor itu bisa ganas, bisa tidak ganas. Banyak keluhan pada terutama ibu-ibu, itu ada benjolan di leher pada anak-anak, jangan-jangan kanker nih. Belum tentu gitu ya, mungkin pembesaran kelenjar getah bening biasa. Beberapa tanda pada keganasan yang kita jumpai misalnya pada leukemi. Leukemi itu biasanya ditandai dengan anak kondisinya menjadi lemah, pucat, biasanya bisa disertai demam atau tanpa disertai demam yang jelas. Kemudian ada tanda-tanda perdarahan kulit, lebam, kebiruan seperti kena pukul atau terbentur benda keras. Tetapi secara anamnesa kalau kita telusuri, ruda paksa itu tidak terjadi, tapi muncul secara tiba-tiba tanpa sebab yang jelas. Kalau retinoblastom ini lebih spesifik. Biasanya kalau kita jeli, mata ini akan bersinar pada malam hari. Itu pada mata yang bersinar pada malam hari, hati-hati, kemungkinan itu awal dari suatu retinoblastom. Kalau kita mengenalnya di dalam dunia medis untuk menjelaskan itu mata kucing. Kita tahu kalau kucing kalau matanya kena sinar kan menyala. Nah, kalau ada mata anak-anak yang menyala pada kondisi gelap, hati-hati. Bukan berarti indah, tapi ini suatu keganasan. Kemudian osteosarkom, itu keganasan pada tulang, itu banyak kita temukan. Biasanya gejala yang sering itu adalah patah tulang tanpa trauma yang adekuat, yang memadai. Kesenggol dikit patah gitu. Padahal untuk mematahkan tulang itu butuh benturan yang cukup besar. Kemudian limfoma maligna, ini adalah keganasan pada kelenjar getah bening. Timbulnya benjolan-benjolan pada kelenjar getah bening di daerah tertentu, bisa di leher, bisa di ketiak, bisa di lipat paha atau di tempat lain gitu ya. Tapi tidak semua benjolan itu suatu keganasan.
Ada penyakit-penyakit infeksi kronis yang juga memberikan gambaran seperti itu. Misalnya TBC, itu juga seringkali menimbulkan benjolan di leher, di ketiak, dan sebagainya. Kemudian karsiuma nasofaring. Karsiuma nasofaring ini pada anak-anak walaupun angka kejadiannya kecil tapi pernah kita jumpai. Yang kemudian adalah neuroblastom, yaitu keganasan yang berasal dari jaringan saraf. Biasanya ini menyerang saraf-saraf simpatik gitu ya. Kanker pada umumnya itu kalau kita lakukan pengobatan secara dini, makin dini kita mulai pengobatan akan memberikan hasil yang makin baik. Oleh karena itu, kepada Bapak Ibu sekalian, apabila mempunyai putra putri yang mempunyai keluhan atau dicurigai ada tumor, datanglah ke rumah sakit segera. Lebih baik kita mencegah itu daripada kita mengobati, karena kanker ini di samping pengobatannya yang lama memerlukan biaya yang tidak sedikit gitu ya. Oleh karena itu, pemeriksaan kesehatan itu penting secara reguler, secara teratur walaupun anak sehat. Kemudian berikan anak-anak makanan yang sehat. Walaupun sekarang kita tahu banyak junk food gitu ya, banyak makanan yang praktis tetapi sebetulnya adalah tidak sehat. Lebih baik berikan makanan yang fresh, sayuran atau buah-buahan segar, itu lebih baik. Kemudian istirahat cukup, mengelola stres, walaupun anak-anak itu sulit kita mengenali stres pada anak, tapi itu penting saya kira. Nah, untuk itu semua saya kira Bapak Ibu sekalian tidak perlu ragu-ragu, apabila menjumpai keluhan itu datanglah ke rumah sakit haji untuk memeriksa anaknya. Makin dini kita kenali gejalanya, makin mudah kita mengobatinya. Saya kira itu pesan yang ingin saya sampaikan. Apa yang harus kita hadapi? Kita harus menerima apa yang kita dapati, karena memang itu sudah garis dari Yang Maha Kuasa. Tetapi keberhasilan itu akan dimulai apabila kita melakukan dengan baik. Oleh karena itu, tema daripada Hari Kanker Anak Sedunia kali ini adalah Better Survival is Achievable. Jadi semua itu dapat dicapai kalau kita melakukannya dengan baik. Semua akan berhasil survive kalau itu kita lakukan dengan baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.